Nah, hadapilah sakit ini dengan sabar, hadapi dengan ridha, maka pahalanya jauh lebih besar daripada qiyamul lail itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berjumpa dan bertemu kembali di dalam channel ini. Al-Fakir doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan Al-Fakir doakan yang sakit mudah-mudahan Allah angkat segera penyakitnya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan yang sedang mencari rezeki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pengampunan dosa kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bersama-sama tausiah dari abah guru kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Bakhit, tentang sebuah amalan, di mana amalan ini sangat luar biasa dahsyat, yang apabila kita bisa mengerjakan amalan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala 70 tahun, sama seperti sholat qiyamul lail. Jadi mari para sahabat, kita simak baik-baik videonya, kita simak baik-baik tausiahnya, agar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakhit bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Idza ta'ammala haqqa ta'ammul 'alima anna ma qaddara Allah lil 'abdi la yakhlu an lutfihi bal al-tafi. Apabila seorang hamba itu berpikir dengan sebenar-benar berpikir, niscaya dia mengetahui bahwa sesuatu yang Allah takdirkan bagi hambanya itu tidaklah kosong daripada kelembutan Allah, bahkan dari kelembutan-kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takdir itu disertai dengan kelembutan-kelembutan daripada Allah. Baik takdir itu takdir berupa nikmat atau takdir berupa nikmah, berupa azab, berupa hukuman, berupa musibah, maka setiap takdir itu di dalamnya pasti ada kelembutan-kelembutan Allah yang disampaikan kepada hambanya itu. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan seorang hamba dengan musibah, umpamanya pada jasadnya, seperti penyakit. Nah, maka di dalam satu penyakit itu sangat banyak kelembutan-kelembutan Allah. Sebelumnya, sesudahnya, besertanya penyakit itu diliputi dengan kelembutan-kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqbaluhu 'ala Allah bitadarru' wat-taubati wal munajah, wa dzalik qad la yujadu minhu halal 'afiyah. Setengah kelembutan yang menyertai takdir musibah, berhadapnya seorang hamba yang kena musibah itu atas Allah,
dengan tadarru', bersangatan memohon, dengan tobat, dengan munajat. Yang demikian itu terkadang tidak didapat dari seorang hamba ketika dia sihat walafiat. Nah, ini salah satu daripada kelembutan Allah. Di waktu seorang hamba itu sakit, maka tadarru'nya kepada Allah itu lebih daripada waktu dia sihat. Waktu dia sakit, terbuka pintu hatinya untuk tobat kepada Allah. Waktu dia sakit, terbuka hatinya untuk munajat kepada Allah. Nah, itu semua adalah yang Allah titipkan di dalam sebuah musibah, dalam sebuah penyakit itu. Dengan satu penyakit itu sangat banyak kebaikan-kebaikan yang didapat oleh seorang hamba yang kena musibah tadi. Wa minha, setengahnya lagi kelembutan yang ada di dalam sebuah musibah itu, zahabu quwwatihi allati tuqi'uhu bidzunub wal ma'asi, hilangnya kekuatan seorang hamba itu yang menjatuhkan dia pada dosa dan maksiat. Nah, waktu dia kaya, dia sangat mudah untuk melakukan maksiat. Waktu dia sehat, dia sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan. Nah, diberi Allah dia penyakit, diberi Allah dia musibah berupa kefakiran, hilanglah kekuatannya untuk berbuat maksiat. Nah, hilanglah kekuatannya untuk berbuat dosa. Nah, ini termasuk kelembutan Allah yang ada di dalam sebuah musibah itu. Nah, orang tuh sakit umpamanya, berduduk didudukakan, berhiring dihiringakan, bawa maksiat, menyarah. Padahal lagi sihat, sidin menghuluakan maksiat itu. Sidin menghuluakan. Begitu sidin sudah sakit, dibawai maksiat gratis, ya tuh ada mau. Nah, ini lutfillah, kelembutan Allah yang ada menyertai sebuah penyakit itu. Wa minha, dan setengahnya lagi, husulu ta'atil batin minas sabri war ridha, wa dzarratun min a'malil batin khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Hasilnya taat hati. Nah, hasilnya taat hati seperti sabar, ridha, dan satu biji yang kecil dari amal batin itu lebih baik daripada seumpama gunung-gunung daripada amal anggota yang zahir ini. Dulunya kada tahu disabar karena kada suah kena musibah. Dulu kada tahu ridha karena kada pernah mendapat bala. Nah, sekarang diberi Allah dia musibah, diberi Allah dia bala, oh ini sabar. Begitu dia dapat penyakit, begitu dia dapat kefakiran, dapat kegagalan, nah disitulah Allah ingin melihat hambanya ini membuktikan ilmunya tentang kesabaran dan keridhaan. Dan sabar itu termasuk amalan hati, ridha itu amalan hati. Satu biji yang kecil dari amalan hati itu pahalanya lebih besar dari beberapa biji gunung daripada amalan yang zahir ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi yang dimaksud oleh Kiai Haji Muhammad Baqir tentang amalan ini yakni adalah amalan hati. Jadi amalan hati ini berupa kesabaran, keikhlasan dan keridhaan dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita simak kembali video atau tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhit tentang amalan hati ini. Selamat menyaksikan. Dikisahkan pada zaman sebelum Nabi kita, ada seorang abid ahli ibadah 70 tahun kada pernah perai daripada qiyamul lail. 70 tahun tiap malam qiyamul lail. Suatu malam si abid ini sakit. Sakit humma, penyakit semacam panas malaria, sehingga pada malam itu si abid ini kada bisa qiyamul lail karena sakit. Dia sabar menerima penyakit itu. Abid ini ridha dengan apa yang ditentukan Allah. Pada siang harinya Allah berwahyu kepada Nabi pada waktu itu, sampaikan kepada si abid yang malam tadi kena penyakit itu, bahwa satu malam dia kena penyakit itu lebih besar pahalanya dari ibadahnya selama 70 tahun yang tidak pernah luput salat qiyamul lail itu. Ini menunjukkan bahwa amal hati seperti sabar, ridha itu kada bisa dibanding dengan amal zahir seperti salat dan lain-lainnya itu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyimak bersama-sama tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhit tentang amalan hati. Jadi yang dimaksud tentang amalan hati di sini adalah tentang kesabaran, keikhlasan, dan keridhaan dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari para sahabat, kita coba bersama-sama untuk mengamalkan amalan hati ini. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan amalan hati ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar untuk masalah kita masing-masing. Mudah-mudahan yang sakit segera Allah angkat penyakitnya. Yang sedang mencari rezeki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakhit bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.